Sapa Pagi Indonesia. Sapa Pagi Indonesia. 98,1 Harmony FM, The Family Radio Station, 96,1 Prima FM, Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss Radio Newong Banten. Harmonar Sobat Prima dan juga sahabat Kiss. Seperti biasa nih di hari Kamis ya, kita bakal ada obrolan seru, live report bersama dengan Bapak Faisal Laksamana, di mana ini adalah kakek nenek luar biasa yang akan menjalankan perjalanan lintas negara dari Asia Tenggara sampai dengan ke Mekah dan juga sampai ke Eropa insya Allah. Dan seperti apa perjalanan mereka sejauh ini, karena terakhir informasinya mereka ini sudah sampai di kawasan Brunei Darussalam ya. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Bapak Faisal yang akan melaporkan perjalanannya selama 1 minggu terakhir ini seperti apa. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sapa pagi Indonesia. Gimana kabarnya pada pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan mungkin bisa diceritain saat ini posisinya lagi ngapain nih? Apakah lagi santai-santai atau gimana suasana pagi hari di Brunei ini Pak? Ya, di Brunei cuaca bagus nih, bagus, terang sekali. Kita lagi persiapan mau mengunjungi museum-museum yang ada di Brunei. Okay. Ada museum kerajaan yang pengen kita lihat, begitu Bang Dian. Oke, jadi selama lagi di Brunei ini coba menikmati suasana yang ada di sana, coba menikmati mungkin keanekaragaman atau khasanah yang ada di Brunei, main-main ke museum-museum yang ada di sana. Karena rencananya di Brunei ini kurang lebih berapa lama nih Pak? Iya, jadi kita kan kemarin itu berangkat dari Jakarta tanggal 13 Juli 13 Juli 2026. Kita sampai Pontianak, kita lanjut ke Entikong kita masuk Kuching. Ini yang kemarin itu dari Kuching kita kirim mobil ke Voklang. Informasi yang kami terima, mobil sudah masuk ke dalam kontainer, tinggal menunggu jadwal kapal. Mudah-mudahan jadwal kapal dalam beberapa hari ini, kapal jalan. Ya kurang lebih 1 minggu lagi lah kita nunggu kabar mobil sampai Poklang, kita langsung susul ke Poklang gitu. Oke, jadi insya Allah minggu depan ini udah bisa lanjut perjalanan menyeberang ke Kuala Lumpur Pak ya? Ya, rencana nanti kalau dari Kuala Lumpur baru kita lanjut ke Thailand masuk Laos Cina, dari Cina nanti ke Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Iran, baru kita masuk ke Turki kita nanti masuk Bulgaria, baru kita keliling Eropa. Perjalanannya ini persiapannya udah lumayan cukup matang, ibaratnya rute-rute yang akan dilalui ini juga sudah matang dan juga tinggal dijalani saja. Dan sayangnya memang minggu kemarin kita agak sedikit terkendala buat komunikasi Pak ya, karena Bapak lagi dalam perjalanan. Jadi minggu lalu ini kita nggak sempat berkabar soal perjalanannya seperti apa. Tapi mungkin bisa diceritain juga nih Pak, setidaknya selama 2 minggu sebelumnya ini perjalanan dari awal dari Jakarta berarti menuju ke Pontianak,
terus juga dari Pontianak sampai akhirnya sekarang sampai di Brunei Darussalam. Ini seperti apa perjalanannya mulai dari Jakarta nih Pak? Ya, kalau perjalanannya kemarin itu dari Jakarta memang mobil kita kirim dengan kapal Hmm, dari Jakarta ke Pontianak. iya. Baru kita ambil mobil di Pontianak. Dari Pontianak kita jalan ke Entikong. Hmm, Entikong baru masuk ke Kuching. hmm, Dari Kuching kita kirim ke Poklang. oke. Ini kita lagi nunggu mobil sementara sudah masuk kontainer. Hmm. Nanti tiba di Poklang baru kita jemput di Poklang Kuala Lumpur. Begitu Bang Bian. Oke, dan berarti ada kendala nggak nih selama dari Jakarta ke Pontianak, terus juga akhirnya dari Pontianak sampai ke Brunei Darussalam? Kalau dari Jakarta Pontianak Kuching tidak ada kendala. Hmm, Yang agak berdebar kita jadwal pengiriman mobil dari Kuching ke Poklang. Ini sangat eh, butuh pemikiran ekstra. Jadi kita kemarin itu sudah kita antar mobil di tanggal 15 Juli. Nah, kemarin kita baru dapat kabar, baru masuk ke kontainer. Diperkirakan tanggal 22 kemarin kapal sudah jalan, tapi kita belum dapat info positif. Ya. Nah, yang kita khawatirkannya jadwal meleset. Oh iya. Kok jadwal meleset, program kita juga akan meleset gitu Bang Bian. Oh benar. Berarti apakah sudah ada rencana kedua atau plan B nih Pak? Misalkan kayak oke, kalau tepat waktu ini berarti mengikuti rencana yang sudah ada, tapi kalau misalkan ada kendala, misalkan harus menunggu lagi, ini apakah punya rencana kedua nih Pak? Ya, harus kita mau nggak mau harus nunggu mobil sampai, Iya. nggak ada pilihan lagi. Mm-mm. Ya ibaratnya kalau jadwal molor, ya semua kegiatannya kita sudah susun sedemikian, ya akan kita rubah kembali gitu Bang Bian. Oke, Yang, jadi yang agak krusial itu kan saya harus sampai perbatasan Cina itu di 4 September. oke. 4 September. Jadi kalau ini molor, ya mau nggak mau perjalanan saya dari Kuala Lumpur sampai Laos harus cepat-cepat. Yang harusnya bisa jalan santai-santai, ini nggak bisa, harus lebih cepat lagi. Gitu Bang Bian. Oke, jadi ibaratnya sebenarnya ada rencana kedua atau plan B kalau ternyata ada kendala ketika untuk pengirimannya, tapi tetap di tengah jalan ini menyesuaikan lagi supaya bisa mengikuti rencana awal lagi Pak ya. Jadi mungkin ada kendala dari Brunei ke Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur ke Laosnya, sampai akhirnya ya menyesuaikan di sana supaya balik lagi harus sesuai jadwal yang sudah ditentukan di awal. Berarti benar-benar harus kebut-kebutan waktu dan jadwal Pak ya. Betul, kita sangat mengharapkan doa teman-teman bagaimana proses pengirimannya lebih lancar gitu. Oke. Ini karena jadwalnya tidak menentu, jadi kita agak sedikit was-was dan cemas gitu Bang. Iya. Dan mungkin kalau sedikit balik lagi flashback perjalanan dari Jakarta ke Pontianak, ini mungkin buat yang nggak tahu, ini kemarin menghabiskan waktu berapa lama nih Pak perjalanan dari Jakarta ke Pontianak, terus juga sampai akhirnya dari Pontianak ke Brunei Darussalam, itu menghabiskan berapa waktu? Jadi kalau kemarin itu kan dari Jakarta Pontianak kurang lebih 1,5 jam. Oke. 1,5 jam sampai Pontianak. Sorenya saya langsung ke pelabuhan. Mobil baru keluar dari pelabuhan
jam 8 malam. Kemudian saya dijemput teman-teman Camper Van Pontianak. Jam 4 pagi subuh saya berangkat dari Pontianak ke Kucing. Sampai besoknya, kemudian tanggal 15-nya saya serahkan mobil untuk dikirim ke Poklang. Oke. Jadi sebenarnya waktunya ini nggak terlalu lama di perjalanan, Pak ya. Jadi hanya beberapa hari saja ini sudah sampai di Brunei ibaratnya. Dan kemarin sempat ketemu teman-teman dari Camper Van ya, Pak ya. Betul. Oke. Ini obrolan Camper Van Pontianak. siap. Itu obrolan dan juga dukungan dari mereka seperti apa nih, Pak? Wah, teman-teman Pontianak sangat interest sekali dan mendukung perjalanan kita, membuat inspirasi baru buat teman-teman yang ada di Pontianak. Jadi mereka tentu ngasih dukungan untuk perjalanannya lancar-lancar, dan mungkin obrolannya juga lumayan cukup seru sampai akhirnya teman-teman dari sana ini terinspirasi sama perjalanan Bapak nih ya, Bapak sama Ibu. Betul. Yang ibaratnya sudah tidak muda lagi tapi semangatnya ini melebihi anak-anak muda gitu. Oke. Dan berarti ini udah hampir 1 minggu di Brunei Darussalam, Pak ya? Betul, kita udah 1 minggu dari Brunei Darussalam. Nanti kita cuma dikasih waktu boleh masuk Brunei itu cuma 2 minggu, Mas. Dua minggu, 2 minggu. Nanti kita harus keluar lagi dari border. Nanti kita cek lagi agar dapat 2 minggu lagi izin tinggal. Oke, jadi emang itu ketentuan dari sana. Ini cuma 2 minggu aja nih, Pak ya, di Brunei-nya. Betul. Berarti kalaupun ada kendala, berarti harus mengurus lagi supaya bisa memperpanjang masa stay di Brunei gitu, misalkan ada kendala, Pak ya? Betul. Jadi kalau kita nunggu mobilnya di Kuala Lumpur, biaya hotelnya terlalu mahal. Oh benar. Kalau kita tunggu di Brunei, teman-teman Brunei welcome, sudah menyediakan akomodasinya. Wah, luar biasa. Jadi benar-benar dapat banyak dukungan. Ini nggak cuman dari dalam negeri aja, tapi teman-teman saudara-saudara di Brunei Darussalam ini juga ngasih dukungan penuh, Pak ya? Betul. Oke, berarti selama 1 minggu di Brunei Darussalam ini ngapain aja, terus kemana aja, dan dapat cerita apa aja nih selama 1 minggu terakhir? Dari semenjak kita sampai Brunei, setiap hari kita dibawa jalan sama teman-teman berganti-ganti. Hari ini klub BMW, kemudian nanti ada klub Mercy, ada klub Land Rover, ada klub Honda, begitu setiap harinya. Ini juga sebentar lagi kita akan dibawa jalan ke museum-museum, ke Pulau Terapung, ya luar biasa. Sampai kita mengatur jadwalnya aja repot gitu. Jadi saking banyaknya ajakan-ajakan teman-teman komunitas yang ada di sana sampai akhirnya bingung nih mau nerima ajakan siapa dulu, Pak ya? Betul. Oke. Jadi kalau di Brunei kita nggak usah khawatir untuk penginapan, akomodasi, semua sudah disediain sama teman-teman Brunei. Oke. Dan berarti ini setiap harinya lumayan cukup padat aktivitasnya barengan sama teman-teman yang ada di Brunei Darussalam sana.
Tapi kalau ngomongin soal istirahatnya gimana nih Pak? Karena mungkin banyak juga nih yang mengikuti perjalanan Bapak dan juga pendengar kita. Ini kan khawatir nih Bapak sama Ibu yang sudah tidak lagi muda, tapi aktivitasnya wah di sana lumayan cukup padat nih. Jalan kemana-mana walaupun cuma di Brunei aja. Yang walaupun banyak orang menilai Brunei itu nggak luas-luas amat gitu. Tapi ya lumayan capek juga pasti. Ya, kalau untuk istirahat kita tetap jaga. Hmm, Nah, biasanya jam 10 malam kita udah betul-betul istirahat. oke. Istirahat, tidur pulas. Ya, kalau kita nggak jaga kesehatan nanti ruginya di kita sendiri. Betul. Jadi memang istirahat itu udah harus jadi prioritas, nggak boleh dinego-nego lagi. Kalau bisa pulang ke tempat istirahatnya itu mungkin jam 9 ya Pak ya, supaya bisa tidur Iya, sampai pagi. Berarti nggak ada waktu untuk begadang-begadang di sana Pak ya? betul. Kita harus hindarin untuk begadang. Oke. Nah, Da- supaya badan tetap sehat, jadi mm. kita harus tidur teratur gitu. Oke, dan kalau untuk makanan gimana nih Pak? Apakah di sana nggak terlalu terkendala? Apalagi mungkin banyak orang ngerasa kayak, oh di sana banyak makanan yang mungkin segi selera masih sama kita gitu, jadi nggak masalah atau masih ada adjustment atau penyesuaian nih sama rasa-rasa yang ada di sana? Kalau makanan betul-betul sama dengan kita, Hmm, tidak ada masalah, sama sesuai dengan apa namanya dengan selera kita. Jadi nggak perlu khawatir gitu untuk makanannya. oke, jadi makanan aman, nggak ada kekhawatiran kemana-mana, susah nyari makan nggak ada karena masakannya itu sesuai dengan Iya, lidah-lidah orang Indonesia, Pak ya? betul. Oke, berarti kalau di sana makanannya apa nih? Kalau mungkin Bapak bisa ngasih rekomendasi ibaratnya kayak, wah selama di Brunei yang aman untuk orang Indonesia yang ibaratnya lidahnya itu kadang-kadang udah keseringan pakai rempah-rempah gitu. Ada rekomendasi nggak nih Pak? Biasanya ada nasi goreng, Oke. ada nasi lemak. Yang Ya. sering saya makannya nasi nasi lemak. Nasi Oke. lemak itu hampir sama dengan kita. Hmm. Nah, tempoyak juga ada di sini. Oh, ada tempuyaknya Tempoyak, ya. Hmm. ya khasnya Brunei tempoyak sama di kita di Kalimantan juga ada tempoyak gitu bang. Oke oke oke. Jadi itu beberapa kuliner lah ibaratnya kuliner khas sana Ya, yang kayaknya nggak boleh dilewatin kalau kita ke Brunei, Pak ya. betul, Oke, berarti rencana hari ini masih tetap jalan sama teman-teman komunitas, Pak. Bener ya? betul. Dan Jangan lupa ikutin nah, media sosial kita mm-mm. di TikTok kakek nenek keliling dunia. Kalau di IG kakek nenek underscore keliling dunia Nah itu dia. dan YouTube rautv.id. Nah, jangan lupa di-follow, diikutin Ya, perjalanannya, terus bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak di situ lewat komen segala macam, Pak ya. ya, Pokoknya diikutin aja betul, perjalanannya karena perjalanannya ini masih lumayan cukup panjang sampai 10 bulan insya Allah, Pak ya. 10 bulan. betul. Ini masih baru start. Benar-benar baru start ini belum ada bulan pertama, jadi masih Ya, semangatnya tinggi tapi mudah-mudahan sampai akhir ya, semangatnya juga tetap tinggi, Pak ya. betul. Oke, dan live report kita juga ini katanya juga bisa didengarkan sama teman-teman dari Rawu FM Padang Sidempuan, benar Pak ya? Ya, Mm-mm. betul. Kita relay di Raw FM pada Sidimpuan. Oke, jadi selamat pagi juga nih untuk teman-teman dan juga pendengar dari Rawu FM Padang Sidempuan yang ada di Sumatera Utara sana ya. Dan tentunya ini kabar gembira juga, kita bisa mendapatkan kabar dari Pak Faisal yang saat ini sudah sampai di Brunei Darussalam. Mudah-mudahan insya Ya, Allah minggu depan sudah bisa melanjutkan perjalanan
ke Kuala Lumpur. Dan mungkin terakhir nih Pak, pesan-pesannya buat para pendengar kita tentunya supaya bisa tetap memiliki semangat yang tinggi kayak Bapak meraih cita-cita dan tentunya ya tidak menghabiskan masa muda sia-sia supaya masa tuanya bisa bahagia. Seperti apa nih Pak pesan-pesannya? Kalau pesan kita, raihlah mimpi. Mimpi kalau betul-betul dengan tekad pasti bisa dicapai. Jadi jangan takut bermimpi. Bermimpilah sebanyak-banyaknya untuk menikmati hidup. Oke, dan yang pastinya kalau pengen ngikutin jejak Pak Faisal dan juga sang istri, pengen keliling dunia, lintas darat pakai mobil, ini bukan sesuatu yang mustahil Pak ya? Iya. Tinggal belajar banyak dari Pak Faisal karena perjalanannya ini masih lumayan cukup panjang dan bisa jadi pelajaran untuk kita bersama yang mungkin masih muda-muda nih. Siapa tahu nanti bisa mengikuti jejak Pak Faisal keliling dunia pakai mobil loh ya sama keluarga tercinta. Amin. Amin. Terima kasih Pak Faisal. Dan mudah-mudahan perjalanannya lancar. Nanti kita bakal ketemu lagi di Kamis depan untuk live report selanjutnya Pak ya. Baik. Oke. Makasih banyak Bang Bian. Siap, terima kasih banyak juga Salam Pak buat Faisal. kawan-kawan semua. Siap, salam juga untuk Ibu yang juga ikut perjalanan dan juga kawan-kawan yang menemani di perjalanan termasuk yang ada di Brunei. Salam dari kita Pak ya. Siap. Oke, itu dia Harmoner Sobat Prima dan juga sahabat Kios, perbincangan kita barengan sama Pak Faisal pada pagi hari ini yang masih melanjutkan perjalanannya di The Great Overland Journey, perjalanan Pak Faisal bersama sang istri di perjalanan lintas negara keliling Asia Tenggara sampai Mekah dan juga Eropa. Tentu perjalanannya bakal kita update terus dan live reportnya kita hadirkan setiap hari Kamis untuk kita semua dan pastiin kamu tetap dengerin kita terus di Sapa Pagi Indonesia tentunya. Dan kita masih bakal nemenin sampai jam 10 nanti, pastiin tetap barengan kita terus di 98,1 Harmony FM, The Family Radio Station, 96,1 Prima FM, Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss FM Cilegon, Radio Newong Banten. Sapa Pagi Indonesia. Sapa Pagi Indonesia.